Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil case method kami yang berjudul Pola Interaksi Sosial Antara Etnis di Lingkungan Mahasiswa Kos Muslimah di Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 642 Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Desi Murnia R, yang kedua Mai Hafiza, yang ketiga Nurul Mutia Zahara. Baik, pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keberagaman etnis dan budaya yang luar biasa, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman ini menjadi karakteristik unik yang membentuk identitas bangsa Indonesia, sekaligus menjadi tantangan dalam membangun interaksi sosial yang harmonis antar kelompok etnis. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang merupakan cerminan nyata dari mozaik keberagaman Indonesia dengan populasi yang terdiri dari berbagai etnis seperti Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Tionghoa, dan berbagai kelompok etnis lainnya. Keberagaman etnis ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan tinggi dan tempat tinggal mahasiswa. Dalam kehidupan mahasiswa di Kota Medan, Kos Muslimah di Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 642 Kecamatan Medan Perjuangan menjadi lokasi yang menarik untuk diamati karena memiliki karakteristik unik seperti tempat tinggal mahasiswa muslimah dan yang berasal dari berbagai latar belakang etnis. Di lingkungan ini juga mahasiswa tidak hanya berbagai ruang lingkup fisik, tapi juga berinteraksi dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan akademik hingga kegiatan keagamaan. Pola interaksi yang terbentuk mencakup berbagai dimensi yang termasuk komunikasi verba dan non-verba, pembentukan kelompok sosial, adaptasi budaya, dan revolusi konflik dalam konteks perbedaan lainnya. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang interaksi sosial antar etnis, akan tetapi masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana dinamika ini terjadi dalam konteks spesifik lingkungan kos mahasiswa berbasis agama. Minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji peran identitas ganda dalam membentuk pola interaksi sosial serta terbatasnya studi tentang strategi adaptasi mahasiswa dalam lingkungan multikultural di kos-kosan yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Jadi, penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat peran strategi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemampuan untuk berinteraksi secara positif dalam lingkungan multikultural menjadi kompetensi yang sangat penting dalam konteks globalisasi dan masyarakat yang semakin beragam. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, adanya potensi kesenjangan komunikasi antar mahasiswa yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Yang kedua, kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok sosial eksklusif berdasarkan kesamaan etnis. Yang ketiga, tantangan dalam adaptasi budaya bagi mahasiswa yang berasal dari daerah berbeda. Yang keempat, potensi konflik yang muncul akibat perbedaan cara pandang dan kebiasaan budaya. Dan yang kelima, pengaruh identitas keagamaan terhadap pola interaksi sosial antar etnis. Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalahnya adalah penelitian ini dibatasi pada lingkup mahasiswa yang tinggal di Kos Muslimah Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 642, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Fokus utama penelitian adalah pola interaksi sosial antar etnis yang terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari di lingkungan kos dengan periode pengamatan selama 1 hari. Aspek yang diteliti mencakup komunikasi, verbal dan non-verbal, aktivitas sosial bersama, pembentukan kelompok sosial, serta peran identitas keagamaan dalam pembentukan interaksi tersebut. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup interaksi sosial yang terjadi di luar lingkungan kos atau yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupan kos. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pola interaksi sosial yang terbentuk antar mahasiswa yang berbeda etnis di lingkungan kos Muslimah Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 642. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola interaksi sosial antar etnis dan tantangan apa saja yang muncul dalam interaksi tersebut.
Selanjutnya yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pola interaksi sosial yang terbentuk antar mahasiswa berbeda etnis. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi sosial antar etnis dan mengidentifikasi tantangannya. Yang keenam, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam pemahaman tentang pola interaksi sosial antar etnis di lingkungan mahasiswa. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian sosiologi tentang interaksi sosial dalam konteks masyarakat multikultural, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian dapat memberikan perspektif baru tentang peran identitas ganda, etnis, dan agama dalam membentuk pola interaksi sosial serta membangun kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial di lingkungan kos mahasiswa. Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pengelola kos, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan mengembangkan strategi adaptasi lintas budaya yang efektif. Bagi institusi pendidikan dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan program pembinaan mahasiswa berbasis multikulturalisme serta upaya pencegahan konflik dan pengembangan harmoni sosial di lingkungan mahasiswa. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, menekankan bahwa interaksi sosial terjadi ketika tindakan seseorang ditujukan kepada orang lain dan ada orientasi timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, interaksi bukan hanya tentang tindakan individu, akan tetapi juga tentang bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka interaksi sosial dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok, di mana terjadi saling mempengaruhi dan respon timbal balik. Selanjutnya, menurut Mariyati dan Suryawati, interaksi sosial dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama interaksi antara individu dan individu, di mana dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif ataupun negatif. Kemudian yang kedua ada interaksi antara individu dan kelompok, di mana interaksi ini dapat berlangsung secara positif maupun negatif juga. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dan juga kelompok, di mana interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan, bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerjasama antara 2 perusahaan ataupun membicarakan suatu proyek. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana berdasarkan pendapat tim sosiologi tahun 2002, interaksi sosial dikategorikan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi ataupun hubungan ataupun gabungan. Kemudian bentuk interaksi yang kedua diantaranya interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yaitu yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan ataupun juga konflik. Nah, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Menurut tim sosiologi tahun 2002, ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Di antaranya yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua, terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Kemudian yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Kemudian yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi. Nah, berdasarkan pendapat menurut tim sosiologi tahun 2002 juga, interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi 2 syarat, diantaranya yang pertama, kontak sosial, di mana kontak sosial ini adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Kemudian yang kedua, adaptasi, di mana adaptasi ini adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian dari mahasiswa, di mana mahasiswa di sini sebagai individu yang tengah menempuh pendidikan tinggi, bukan hanya sekedar peserta didik di universitas
universitas atau institusi sejenis, melainkan juga diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Nah, mahasiswa di sini menjadi salah satu objek yang melakukan interaksi sosial dalam mini riset ini. Kemudian yang kedua, pengertian dari akomodasi, di mana akomodasi adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku orang lain. Nah, di mana akomodasi ini sering dilakukan secara tidak sadar. Baik, selanjutnya penelitian relevan, di mana di sini kami mengambil 3 penelitian relevan, diantaranya yang pertama menurut Islamiyah tahun 2024 dalam penelitian yang berjudul memahami interaksi sosial mahasiswa di perguruan tinggi, studi kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi disebabkan oleh tugas yang banyak dan persaingan akademik. Selain itu juga perbedaan budaya dan takut akan penilaian orang lain juga menjadi hambatan bagi beberapa mahasiswa dalam berinteraksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan dapat meningkatkan interaksi sosial mahasiswa serta mempengaruhi perilaku interaksi sosial seseorang. Di mana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa interaksi sosial mahasiswa di perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk tugas, persaingan akademik, perbedaan budaya, dan takut akan penilaian orang lain. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Handayani tahun 2022 yang dalam penelitiannya menyatakan bahwasannya keterlibatan komunikatif dan kompetensi budaya berkontribusi pada kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi. Selanjutnya hasil penelitian dari Nazia dan Nugroho tahun 2021 yang dimana penelitiannya ini yang didapatkan dari penelitiannya adalah bahwa pola daripada komunikasi antar budaya untuk mencegah konflik, yakni pola komunikasi primer dan sekunder. Di mana komunikasi primer ini di mana individu menggunakan cara berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, sedangkan komunikasi sekunder individu menggunakan alat media seperti aplikasi Line, WhatsApp atau telepon, lalu untuk mencegah konflik atau permasalahan yakni individu lokal dan pendatang mereka saling menghormati, menjaga tutur kata, saling memberi informasi yang sebenarnya dan menjaga toleransi satu sama lain. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa faktor pendukung untuk saling belajar, saling berinteraksi. Selanjutnya hasil penelitian dari Nazia dan Nugroho tahun 2021 yang dimana penelitiannya ini menyatakan bahwa pola daripada komunikasi antar budaya untuk mencegah konflik yakni pola komunikasi primer dan juga sekunder. Di mana komunikasi primer di mana individu menggunakan cara berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, sedangkan komunikasi sekunder individu menggunakan alat media seperti WhatsApp, Line ataupun juga telepon. Lalu penelitian ini juga menyatakan untuk mencegah konflik atau permasalahan yakni individu lokal dan juga pendatang mereka saling menghormati, menjaga tutur kata, saling memberi informasi yang sebenarnya dan menjaga toleransi satu sama lain. Kemudian dalam penelitian ini juga menyatakan ada beberapa faktor pendukung seperti untuk saling belajar, saling berinteraksi, membuat relasi. Nah, untuk faktor penghambat diantaranya ada bahasa, miskomunikasi, prasangka, stereotip. Bab 3, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan desain penelitian untuk melakukan studi terhadap sesuatu dan menggali informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini juga menggunakan metode perpustakaan, di mana suatu cara penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data informasi melalui bahan-bahan pustaka yang dapat memperjelas tulisan seperti buku, artikel, jurnal, diktat, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 462, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, yang berlokasi tepatnya di Kos Muslim.
dengan koordinat 3,5978935 dan 98,7047647, di mana penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Februari tahun 2025. Populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini ialah ada 10 narasumber, yaitu yang pertama Aida Mardia dari Siantar yang bersuku Jawa dan merupakan mahasiswa Unimed. Yang kedua, Risma dari Labuan Batu yang bersuku Jawa dan merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Yang ketiga, Sarah dari Kayu Laut yang bersuku Batak Mandailing dan merupakan mahasiswa Unimed. Yang keempat, Yunita dari Huta Baringin yang bersuku Batak Mandailing dan merupakan mahasiswa Politeknik Kesehatan Medan. Yang kelima, Fadila dari Raya Bestagi yang bersuku Batak Karo dan merupakan mahasiswa Winsu. Yang keenam, Nina dari Padang Bolak yang bersuku Batak Angkola dan merupakan mahasiswa Winsu. Yang ketujuh, Siti Khadijah dari Sukadamai, Aceh Sikil yang bersuku Aceh dan merupakan mahasiswa Winsu. Yang kedelapan, Sania dari Selok Aceh yang bersuku Aceh dan merupakan mahasiswa Unimed. Yang kesembilan, Cut dari Selok Aceh yang bersuku Aceh dan merupakan mahasiswa Unimed. Yang ke-10, Rameta dari Bypass, Sumatera Barat yang bersuku Minang dan merupakan mahasiswa Unimed. Alhasil memilih 10 responden tersebut karena responden tersebut merupakan penduduk pendatang dari berbagai etnis atau suku yang menempuh pendidikan S1 di Medan, di mana sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang kos di kawasan Profesor H.M. Yamin, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang. Titik kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, di mana data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan responden mahasiswa yang kos di Profesor H.M. Yamin. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan, atau langsung dari instansi yang berwenang, di mana data yang diperlukan berupa dokumen, pengamatan, hasil observasi, dokumentasi berupa foto dan video, dan wawancara, sedangkan sumber datanya berasal dari mahasiswa yang kos di Profesor H.M. Yamin. Untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mengenai sistem asal dan etnisnya, dokumentasi dan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Selanjutnya, pembahasan. Di mana yang pertama ada pola interaksi sosial antara mahasiswa. Di mana pola interaksi sosial antara mahasiswa berbeda etnis di lingkungan kos Muslim Jalan H.M. Yamin nomor 642. Di mana di dalam lingkungan kos mahasiswa kita menemukan keunikan di mana mahasiswa dari berbagai suku bisa hidup berdampingan dengan damai. Di mana penghuni kos terdiri dari mahasiswa Jawa, Batak, Mandailing, Batak Karo, Batak Angkola, Aceh, dan Minang. Meskipun mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda, mereka bisa menjalin hubungan dengan akrab. Status mereka sebagai mahasiswa dan penghuni kos Muslim menjadi pengikat yang membuat mereka bisa bekerja sama dengan baik. Di kos ini juga terbentuk pembagian peran secara alami. Biasanya mahasiswa senior atau yang lebih berpengalaman menjadi tempat bertanya atau meminta saran. Mereka membantu mengatur kehidupan di kos agar tetap nyaman untuk semua penghuni. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan suasana kos yang menyenangkan, di mana interaksi yang positif ini bisa terjadi karena setiap mahasiswa memiliki pikiran terbuka dan kemauan untuk belajar tentang budaya lain. Mereka tidak malu bertanya jika ada yang tidak dipahami tentang kebiasaan atau cara berbicara dari temannya di daerah lain. Lingkungan kos yang mendukung dengan aturan yang jelas dan fasilitas yang memadai juga membantu menciptakan kehidupan yang rukun. Tinggal bersama dengan teman-teman dari berbagai daerah memberikan banyak manfaat. Mereka menjadi lebih memahami budaya lain dan memiliki jaringan pertemanan yang luas. Kemampuan beradaptasi mereka meningkat dan mereka menjadi lebih menghargai perbedaan. Meskipun kadang terjadi kesalahpahaman karena perbedaan cara berbicara atau kebiasaan, mereka bisa mengatasinya dengan baik.
sehingga seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terbiasa dengan budaya teman-teman mereka. Kesuksesan interaksi sosial di kos ini bisa menjadi contoh bagaimana keragaman budaya bisa dikelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa dengan sikap yang tepat dan lingkungan yang mendukung, perbedaan etnis bukan hanya bisa diatasi, tetapi juga bisa menjadi sumber pembelajaran dan pengayaan budaya yang berharga. Pola interaksi sosial antar mahasiswa berbeda etnis di lingkungan kos muslim Jalan HM Yamin nomor 642 menunjukkan sebuah dinamika kehidupan yang menarik dan harmonis, di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis seperti Jawa, Batak, Mandailing, Batak Karo, Batak Angkola, Aceh, dan Minang dapat hidup berdampingan dengan damai. Interaksi ini termasuk dalam pola asosiatif yang mencakup kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, terlihat dari berbagai kegiatan bersama seperti kerja bakti, berbagi makanan khas daerah, saling membantu dalam urusan perkuliahan, serta kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan perayaan hari besar Islam. Nah, komunikasi ini menjadi kunci utama dalam menciptakan harmoni dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, meski sesekali mereka menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan teman sedaerahnya. Nah, adapun penyelesaian konflik dilakukan secara konstruktif melalui diskusi dan juga mediasi dengan memanfaatkan peran senior atau teman yang dianggap bijaksana. Nah, sehingga pola interaksi ini juga mencerminkan proses akulturasi budaya yang positif, di mana para mahasiswa saling mempelajari dan mengadopsi elemen budaya satu sama lain sambil tetap mempertahankan identitas budaya asli mereka, menciptakan lingkungan multikultur yang kaya akan pembelajaran sosial dan pengalaman hidup bersama. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi sosial dan tantangannya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi meliputi beberapa hal yang membuat mahasiswa dari berbagai daerah bisa bergaul dengan baik. Salah satunya adalah karena mereka punya kesamaan identitas. Mereka sama-sama mahasiswa S1 yang kuliah di Medan, tinggal di kos muslim, dan kebanyakan dari mereka adalah anak rantau. Kesamaan ini membuat mereka merasa senasib dan bisa saling memahami satu sama lain. Kehidupan di kampus juga mempengaruhi bagaimana mereka bergaul. Perbedaan budaya di antara penghuni kos malah jadi hal yang menarik. Mereka bisa belajar tentang budaya lain, mulai dari makanan, bahasa, sampai kebiasaan sehari-hari. Nilai-nilai Islam yang mereka pegang bersama membuat mereka lebih mudah menyesuaikan diri dan menghargai perbedaan. Meskipun mereka punya bahasa daerah masing-masing, penggunaan bahasa Indonesia membuat komunikasi jadi lancar. Ada juga faktor perasaan yang membuat mereka ingin berteman baik sebagai anak rantau. Mereka butuh teman untuk berbagi cerita dan saling mendukung. Apalagi mereka sama-sama harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di Medan yang membuat berbeda dengan di kampung halaman. Keinginan untuk punya hubungan yang baik dengan teman-teman membuat mereka berusaha untuk saling mengerti dan juga membantu. Cara mereka bergaul menunjukkan bahwa mereka bisa hidup berdampingan meskipun berbeda-beda. Semua faktor yang mempengaruhi cara mereka bergaul, dari kesamaan identitas, kehidupan kampus, tempat tinggal, budaya, sampai perasaan, bekerja sama menciptakan lingkungan yang positif. Ini menunjukkan bahwa dengan sikap yang tepat dan dukungan yang baik, perbedaan budaya bisa menjadi kekuatan yang mempererat, yang mempersatukan, bukan pula untuk memisahkan. Pengalaman mereka juga membuktikan bahwa toleransi dan persahabatan bisa tumbuh secara alami ketika orang-orang diberi kesempatan untuk saling mengenal dan juga memahami. Kehidupan di kos menjadi seperti laboratorium kecil yang mengajarkan mereka tentang keberagaman dan juga persatuan. Adapun beberapa tantangan yang muncul di antaranya, yang pertama ada stereotip, di mana asumsi bahwa etnis tertentu lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada perbedaan gaya hidup, misalnya mahasiswa dari daerah urban lebih terbuka terhadap teknologi dibandingkan yang dari daerah rural. Kemudian yang ketiga, keterbatasan ruang interaksi, di mana ruang kos yang padat membatasi aktivitas kelompok besar. Kemudian yang keempat, perbedaan dialek, aksen, dan juga penggunaan istilah lokal dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kelima, ketakutan akan penilaian orang lain, atau yang sering disebut sebagai social anxiety. Adapun untuk mengatasi hal tersebut, penghuni kos mengembangkan strategi seperti rotasi kepemimpinan, di mana ketua kos dipilih bergilir dari perwakilan etnis yang berbeda, atau dialog budaya bulanan, di mana diskusi terbuka tentang tradisi masing-masing etnis dan juga saling mengenalkan.
Kemudian ada fleksibilitas aturan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pola interaksi sosial antar mahasiswa yang berbeda etnis di lingkungan kos muslimah Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 642 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jarak sosial, organisasi kemahasiswaan, dan toleransi sosial. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, mahasiswa dapat membangun interaksi sosial yang lebih harmonis dan meningkatkan integrasi sosial di antara mereka. Kegiatan komunitas dan komunikasi aktif menjadi kunci penting dalam memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penting untuk terus memfasilitasi kegiatan yang mempromosikan toleransi sosial dan kesadaran akan pentingnya integrasi sosial di lingkungan kos. Selain itu, interaksi sosial antar etnis di lingkungan kos muslimah Jalan Profesor H.M. Yamin nomor 642 merepresentasikan model integrasi multikultural yang sukses, di mana perbedaan budaya tidak dihilangkan, tetapi dikelola melalui kesamaan identitas dan nilai-nilai kolektif. Pola asosiatif yang terbentuk meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi terbatas, yang menunjukkan bahwa koeksistensi harmonis dimungkinkan ketika terdapat platform bersama seperti agama dan struktur sosial yang mendukung. Cukup sekian presentasi CM kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Berikut adalah dokumentasi dari hasil CM kami. Terima kasih.